hanya memelukmu dan tak ku lepas lagi. Aku tidak menyangka ya di tahun 98 aku dikasih kesempatan yang luar biasa untuk memimpin suatu orkes di mana semua musisinya senior. Terus terang surprise, deg-degan, tapi aku harus menjalani ini. Ya akhirnya alhamdulillah sampai sekarang notabene selama 13 tahun lebih sudah berada di dunia musik film dan berada di dunia perfilman. Banyak hal yang mendevelop aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Cafe Puisi. Kita masih setia nongkrong di kafenya Cang Doni. Namanya apa? Kerabat Kampung Ngopi. Kerabat Kampung Ngopi. Kerabat Kampung Ngopi. Warungnya Cafe Puisi. Oke. Jadi ini Cafe Puisi kali ini akan kasih kejutan seorang narasumber. Dia lahirnya, tanggal lahirnya sama dengan John Bon Jovi. Wow. Berarti sama dengan Baki juga. Diam dulu. Dia usia 19 tahun sudah menjadi konduktor termuda dan tercantik di Indonesia. Ya kan? Udah dapat bayangan tuh. Ya kan? Dia orang yang sangat serius, mencintai ilmu pengetahuan, terus juga dunia musik juga eksis. Pengalamannya banyak, ya kan? Dan banyak misteri cerita yang bisa kita gali. Ya kan? Bisa nebak nggak siapa kira-kira? Kalau saya kan di depan orangnya. Oke, tepuk tangan untuk Tia Subiakto. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mas. Terima kasih. Jadi ini Mbak Tia ini ceritanya begitu banyak yang bisa kita gali. Mau ngomongin soal apa? Yang pastinya kita musik dulu nih. Oke. Ya kan? Mbak Tia kan juga berawal dari musik ya, kalau nggak salah betul ya? Iya betul. Betul. Jadi mungkin teman-teman ya, kalau era 90-an mungkin bisa tahu pernah baca tentang kisahnya Tia. Tetapi untuk yang sekarang bisa kita ini lagi, kita serap spiritnya lagi. Gimana sih awalnya kok mau terjun di musik dan begitu langsung serius kan? Orkestra itu kan bukan musik yang ini ya, serius. Nah, langsung mengorganize gitu kan? Organize. Oke. Jadi terima kasih ya Mas, aku sudah diundang di kafe ini. Gitu. Jadi gini, aku belajar musik dari umur 3 tahun. 3 tahun. Jadi aku lebih mengenal not balok duluan daripada abjad pada waktu itu. Jadi aku tuh baru belajar menulis abjad itu di umur 6 tahun. Nah bersamaan dengan itu pula umur 6 tahun aku pindah sekolah musik gitu. Aku mengambil piano klasik selama 7 tahun di sekolah musik Yayasan Pendidikan Musik gitu ya, alma materku. Kemudian aku belajar bagaimana membaca dan menulis not balok, yang mana aku ya alhamdulillah aku punya seorang papa yang sangat mendukung aku di bidang musik. Dan pada saat itu pula ketika aku belajar untuk menelaah musik secara teori dan secara basic, aku punya satu cita-cita, penata musik film. Tapi Mbak Tia, waktu pertama kali belajar 3 tahun nih ya, waktu usia 3 tahun, menemukan apa sih kesenangan seperti apa sih di musik tuh? Apa waktu itu senang not baloknya itu tadi atau lebih senang dengarnya atau gimana Mbak? Waktu kecil aku senang imajinasi. Imajinasi. Jadi berimajinasi waktu itu di rumah papa itu ada elektron. Kemudian aku manggil helper, manggil pengasuh aku, ayo sini, terus aku buka buku cerita jadi kayak satu partitur gitu. Terus udah gitu, ayo sini, ayo ikut nyanyi 1, 2, 3. Udah di situ papa lihat langsung aku dimasukin ke sekolah musik gitu. Tapi waktu itu hanya bayangan ya, bukan beneran Mbak Tia lihat ya. Iya. Jangan-jangan ada teman ini ya, teman apa? Astral. Enggak, memang cuman bayangan itu aja kayak. Terus kadang-kadang misalnya kan dulu kan papa seneng nge-break kan. Kan ada kan device yang kayak mikrofon kan. Itu aku anggap aja kayak mikrofon di panggung gitu. Aku nyanyi lagu-lagu yang ya udah yang ya namanya juga anak kecil. Lagu pertama kali yang dinyanyikan apa? Yang pertama kali hafal, terus juga pertanyaan berikutnya yang pertama kali dimainkan di panggung. Oke. Jadi dulu waktu masih kecil, aku itu kan senangnya ngarang lagu, pokoknya la gitu kan. Nah, kalau lagi marah cuma satu sih.
potong bebek angsa. Oh, aduh. Itu waktu kecil, karena kan aku susah untuk bicara tuh susah sebenarnya gitu. Terus karena itu pun juga aku dikirim sama papa untuk masuk ke Bina Vokalia. Dulu Pak Prana Jaya masih hidup ya. Pak Prana salah satu guruku, waktu itu lagu pertama aku waktu nyanyi di sana itu ya lagu beliau yang ribuan pulau hijau berkilau, itulah Indonesia pusaka itu. Jadi lagunya itu waktu pas pertama kali. Lagu potong bebek angsa serem juga ya Ki ya. Iyalah. Sadis loh. Sadis. Dia ajarnya kan anak kecil kan, anak sekarang. Dibahas pula. Dibahas bener. Tapi enggak, bentar. Yang menarik kan begitu, oke, terjun terus usia 19 tahun jadi konduktor, tiba-tiba harus ngiringin penyanyi sekaliber Chrisye dan Iwan Fals. Gimana rasanya pada saat itu? Iya. Oke. Ini langsung lompat Langsung aja nih. Langsung lompat. Tadi Oke. kan hanya nostalgia sedikit. Aku tidak menyangka ya di tahun 98 aku dikasih kesempatan yang luar biasa untuk memimpin suatu orkes di mana semua musisinya senior. Dan aku cuma cuk disangka pemain keyboard. Iya, disangka pemain keyboard gitu kan. Tapi pada waktu itu aku merasa sangat bersyukur banget karena kan aku tidak jadi setelah sekolah musik itu aku benar-benar melalui jalur informal gitu. Di mana belajar harmoni itu pas waktu SMA ketika ikut paduan suara, kemudian langsung orkes kan itu kan. Terus terang surprise, deg-degan, tapi aku harus menjalani ini gitu. Dan itu semua berjalan baik ya? Artinya Alhamdulillah berjalan baik. nggak grogi, nggak apa, terus orkes berjalan dengan lancar ya? Iya, alhamdulillah gitu. Karena passionnya adalah musik gitu. Karena kalau misalnya memang udah musik, ya udah mau siapapun itu, aku nggak peduli itu senior atau junior. Ayo kita bermusik. Langsung ready gitu ya. ya. Karena dalam bermusik itu kita semua sama. Kita semua berkomunikasi dengan komunikasi yang sama, musik gitu. Hebat. Itu lompatan juga langsung langsung dahsyat tuh ya. tangganya tuh Langsung 2 oktav gitu ya. ngeri musik ya kan. Loh ya, kalau kita dalam posisi itu kan ngeri juga loh. Main gitar mungkin bisa agak melewat-melewat juga Iya tuh. benar, itu jangan-jangan dibalik gitu. Tapi bentar, sebelum dilanjutin, saya penasaran, Cang, sibuk bener ini, ada tamu dianggurin, ngapain sih? Oh ini lagi baca buku biar pengetahuannya lebih Biasa juga baca kertas gorengan. Jangan gitu. Buku apa sih? Ini buku bagus. Tahu siapa yang bikin? Siapa? Ada di sini. Yaitu Mbak Tia. Itu judulnya, wah, anak tak bernama, Bayu Sutaya Subiakto. Ini cakep nih. Ini bukunya cukup bagus ini. Coba isinya apa? Kalau Wah, ini dibaca. apa? Ada ceritanya belakangan lah gitu. Ini nggak mungkin jadi buku setebel ini kalau nggak ketekunan nih. Oh iya, benar, Ketekunan dan wawasan yang cukup banyak. Karena kan ini butuh narasi dan kosakata yang banyak. Iya kan? Iya dong. Ini karya sastra ini. Jadi judulnya aja sudah Anak Tak Bernama ya? Anak Tak Bernama. Bisa nggak ceritain? Tapi sebelum masuk ke sini ya, biar teman-teman agak menahan diri dulu nih. Sebelum Kesampean masuk nggak situ kita ini minum jadi dulu. musik film? Alhamdulillah. Paling cocok. Ini kayaknya kopi yang baru lagi nih Mbak Tia tuh. Waduh, memang sih kopi hitam tuh favorit aku. Cang Doni kan paham. Paham kalau soal kopi kok paham saya. Iya. Sampai isi hatinya juga paham. Ngeri banget. Ngeri banget. Terima kasih ya, Cang. Sekalian gorengan belum ini? Oh, boleh. Oh ya, Gorengannya gorengannya dong, dong. Cang. Oh, wow, alhamdulillah, terima kasih Mas. Meriah ini, meriah. Ini asli loh Mbak, bukan abal-abal. Bukan. Gorengan beneran ini. Monggo silakan dimakan. Terima kasih. Siap. Oke, sebelum bahas ini, akhirnya menjadi penata musik kesampean dong di film. Oh iya, Nah, tentu. itu cerita Aku sambil dulu. minum ya. Iya. Jadi pada waktu itu setelah orkes aku memang ikut papa. Kebetulan papa itu adalah punya advertising agency. Dia pemilik advertising agency di Jakarta dan memang karena Namanya Hotline. iya namanya Hotline Advertising. Papanya Subiakto Priyo Sudarsono. Betul. Wah, Sekarang dipanggilnya Pak Bi. Jangan-jangan Pak Bi, betul. Nah, karena Pak Bi, aku belajar banyak hal karena mungkin kita juga
karena Pak Bi waktu itu sibuk, nggak punya waktu untuk kita bertiga, aku sama adik-adikku Dion dan Sati, akhirnya kita diajak masuk ke dunia Pak Bi. Jadi aku sempat waktu SMA magang jadi clapper boy, harus Dari bawah lah ngikutin, iya harus ngikutin produksi film walaupun itu film iklan, tapi itu pelajarannya berharga sekali. Kemudian aku jadi jingle maker dan segala macam. Pada akhirnya setelah bertahun-tahun sama Pak Bi, aku memutuskan untuk bikin studio sendiri. Di tahun 2005-2006, aku bikin studio dengan yang semampunya aja. Karena aku percaya, yang berawal dari kecil, ketika kita tekuni, lama-lama akan menjadi besar. Gitu. Tahun 2007, aku menemukan jalan menuju cita-citaku, yaitu penata musik film. Pada waktu itu, film pertama yang datang ke aku adalah film Sang Dewi. Direkturnya Mas Dwi Ilalang. Beliau juga kebetulan Sang Dewi ini adalah film pertamanya beliau gitu ya, karena Mas Dwi itu basicnya adalah editor. Jadi kita sama-sama pertama kali dan kita sama-sama belajar. Karena aku sendiri pun juga masih peta buta kan waktu itu soal produksi film yang secara utuh. Kalau iklan-iklannya sih tahu gitu, tapi kalau film tuh wah gitu kan. Sampai akhirnya aku mengenal, oh ini ada sistem surround, ada sistem Dolby kayak gitu-gitu. Nah itu yang akhirnya kita diberangkatkan sama IP-nya ke Hong Kong pada waktu itu untuk final mix untuk belajar. Oh ternyata kalau mixing itu ruangannya itu harus sebesar bioskop. Speakernya pun juga harus sesuai sama bioskop. Oh gitu, oh dia bisa pending ke belakang, oh ya aku baru tahu gitu kan. Gitu, jadi akhirnya aku belajar banyak di situ. Setelah film pertama Dilalah, aku diminta sama Mas Hanung untuk menggarap Ayat-Ayat Cinta. Tepuk tangan tuh. Itu film yang sangat terkenal ya. Tapi filmnya Mas Dwi juga terkenal juga, Dwi Ilalang tuh ya. Sang Dewi itu juga cukup cukup mencuri perhatian juga. Betul, betul sekali. Aku merasa terharu sebenarnya masuk ke dunia film. Mewujudkan cita-cita menjadi penata musik film. Sementara papaku sempat bilang pada waktu itu, ketika tahun 90-an dunia perfilman mati suri gitu. Ngapain kamu jadi penata musik film? Katanya gitu. Industrinya sudah tidak baik ya. Lagi pula kru-kru yang ngerjain film sekarang kan ngerjain iklan semua, udah kamu ngerjain iklan aja. Tapi kan itu kan jadi, aduh kapan ya aku ngerjain musik film gitu jadinya. Ya akhirnya alhamdulillah sampai sekarang, notabene selama 13 tahun lebih, sudah berada di dunia musik film dan berada di dunia perfilman. Banyak hal yang mendevelop aku. Jadi antara lain alhamdulillah aku diminta menjadi dosen untuk bidang musik film di salah satu universitas. Kebetulan mahasiswa dan mahasiswinya sangat interest dengan musik film dan I enjoy the teaching a lot. Terus TNT-nya gimana? Masih diteruskan apa? Sebenarnya kita ada keinginan untuk terus, cuman memang karena satu kesibukan dan yang lain, misal aku memang konsentrasi ke musik film, kemudian Dion juga berkonsentrasi untuk mengurus IO-nya. Jadi Dion dan Sati sekarang punya satu IO dan kemudian mengajar juga di satu universitas juga marketing. Jadi ya kita akhirnya memang harus vakum. Tapi memang aku udah bilang sama adik-adikku, yuk kita bikin reunion konser, mau nggak? Mereka mau, kita doain mudah-mudahan benar-benar terwujud tuh. Amin, ya rabbal alamin. Tapi udah mulai menuju serius nih reunionnya atau masih sekedar wacana nih? Kita lagi menggarap first konsepnya, jadi udah mulai serius ya? Udah mulai serius. Kalau aku memang prinsipnya untuk melakukan sesuatu itu jangan pernah main-main. Kita harus serius karena kesempatan tidak datang 2 kali. Benar. Gitu. Ingat tuh Bongsor, serius jangan main. Kalau main-main gak ada hasilnya. Saya serius ini di sini nanyanya ya kan. Kaget tiba-tiba ya kan. Tiba-tiba muncul begitu. Kirain mau ngomong apa. Saya juga penggemar Mbak Tia juga. Terima kasih. Untuk musiknya ya, untuk musiknya bagus gitu loh. Terus orangnya juga nggak apa-apa, maksudnya cuma musik. Orang jangan ntar ada yang marahin. Kan sekedar penggemar ya. Iya. Emang penggemar harus memiliki. Aduh, prinsipnya salah. Tapi Mbak Tia ini saya sepakat, dia sangat-sangat sungguh-sungguh. Iya. Jadi dulu pernah ngalamin diet yang luar biasa juga bisa berhasil loh.
Oh iya, pada Iya, waktu itu itu ya. Mbak, menarik aku juga untuk minta tipsnya dicerita. nih Mbak. Ini kayaknya tas pinggul penuh banget ini loh. Ini kamu nggak seberapa dibanding Mbak Tia dulu ya? Iya, dulu tuh aku 92 kilo Mas. 92 kilo. Wah, aku 92 paling banter kilo? 92 ya. Iya, jadi aku 92 kilo, terus pada waktu itu dokter bilang, ya berdasarkan hasil USG aku memang terkena fatty liver. Akhirnya aku memutuskan untuk diet. Aku memutuskan untuk diet selama setahun 8 bulan, kalau nggak setahun, hampir 2 tahun lah. Beratku turun 40 kilo. 40 kilo 40 setahun, kilo. 8 bulan. Ikutin Bongsor. Kalau saya Mbak pernah 30 kilo Mbak. Itu dalam jangka waktu setahun. Itu bukan diet Ki, ngekos. Itu mah nggak punya duit. Diet alami banget itu. Iya. Udah alami pakai banget diet alami banget. Iya benar. Iya Mbak, ya. di antara kesibukan masih sempat mencurahkan melalui tulisan nih. Ya, Waktunya kapan? Iya, karena ngurusin musik film kan Iya, oke. nggak bisa disambi gitu loh. Oke, jadi sebenarnya menjadi penulis itu tidak ada dalam life plan-nya aku. Aku kan memang konsentrasi musik film Iya. sampai suatu hari aku bertemu sama satu orang, kemudian aku membantu untuk menulis skenario. Karena aku selama belasan tahun bacanya skenario, ya udah aku tulis aja skenario gitu, cuk gitu kan. Tanpa disadari itu enteng jadinya gitu ya Mbak? Iya, dan aku nulisnya di handphone. Jadi ditulis, oh ya cerita apa lagi, gitu kan. Nah, pas itu kejadiannya di tahun awal 2020. Awal 2020. Kemudian tiba-tiba kan di bulan Maret pas ulang tahun kita berdua, itu kan dinyatakan pandemi kan kita. Iya, pandemi lahir. COVID. Ulang tahun juga itu Maret pandemi. Belum lama ulang tahunnya nih. Iya. Waduh gokil. Jadi, jadi akhirnya aku memutuskan untuk mengalihwahanakan. Jadi dari skenario, kebetulan sudah selesai, aku minta tolong sama sahabatku, seorang penulis indie juga, Mas Oksan namanya, untuk mengedit dan please guide me, karena aku tidak ngerti dunia kepenulisan gitu kan. Iya. Udah akhirnya dialihwahanakan menjadi novel. Novel pertamaku judulnya Panggil Aku Mama, rilis di bulan Mei tahun 2020. Gila, banyak banget yang dikerjakan ya. Makanya Cang. Setelah panggil aku mama, nah ini anak ini tak bernama Anak nih. tak Anak tak bernama. bernama. Iya, Ini jadi- cerita tentang apa? Jangan dibocorin semua, tapi paling nggak sedikit aja. Oke, jadi Yang mau disampaikan apa di sini? Anak Tak Bernama, aku mencoba menyampaikan, oh jadi gini, yang aku tulis itu lebih banyak psikologi perempuan. Jadi aku merasa perempuan memang butuh didukung, seluruh perempuan Indonesia, untuk menghadapi masalah-masalah rumah tangganya, atau untuk menghadapi masalah dengan anak-anak gitu. Jadi semua problem. Nah, aku mencoba untuk based on my experience, aku menata ini, meramu ini menjadi satu kisah fiksi, dan kemudian aku tuangkan. Sebenarnya ada perbedaan antara Anak Tak Bernama dengan Panggil Aku Mama. Ketika Panggil Aku Mama, aku memulai dari skenario. Makanya jumlah halaman itu cuma 120. Nah, kalau yang ini setelah aku sempat online course di salah satu university yang mengadakan. Kemudian aku coba mendisiplinkan diri ketika aku punya idea, aku buka laptopku, aku tulis satu bab 2.500 kata harus selesai dalam sehari. Gitu. Jadi Luar biasa. Jadi itu Mantap. itulah caranya aku menulis my first draft dari novel. Jadi aku benar-benar memposisikan diri sebagai storyteller, bercerita melalui novelku gitu. Dan kemudian dari situ kan editing. Pada waktu itu ini sangat simpel banget. Ini dari pengalamanku ketika aku menolong kucingku yang melahirkan. Kucing kirain manusia. Iya, benar, menolong kucing yang melahirkan. Cuman ternyata di balik cerita tentang kelahiran anak-anak kucing itu, aku merasa ada nilai, esensi yang bisa dipelajari oleh kita semua, gitu.
Makanya aku tulisnya Anak Tak Bernama karena anaknya memang tidak sempat dikasih nama. Tapi di sini saya sekilas ada tokoh nama Sati ya. Oh iya. Kalau Sati itu memang jadi aku memang Apakah bisa nama apa gimana? enggak, aku memang sayang banget sama adikku yang satu itu. Oke. Jadi waktu pas pertama kali aku Sati aja kali ya, terus aku minta izin. Gue boleh ya pakai nama lo ya gitu. Oh ya boleh gitu katanya. Ya udah akhirnya aku tulis lah gitu. Nggak terlintas nama Doni gitu. Wah. Belum. Oh, Mungkin belum. nanti novel berikutnya. Berikutnya pasti ada Nama lu tokohnya ada ada. di halaman 289. Halaman terakhir. Ini 288 ya. Udah nggak ada tulisannya lagi. Aduh. Tapi penting nih dapetin ini di mana nih? Oh. Kalau mau dapetin ini. Oke, ada Di di toko buku mana? Ini dong. Oke, yang kelihatan. Gini ya. kalau ini ada di marketplace sebenarnya. Oke. Marketplace. Jadi tulis aja Brave Books Publisher penerbitnya Penerbit, oke. atau Anak Tak Bernama. Anak tak bernama. Iya, ditulis itu. Tapi bisa menghubungi juga penerbitnya, jadi bisa lewat melalui media sosial. Media sosial, oke. Brave Books, penerbit Brave Atau kafe Books. puisi. Atau kafe puisi boleh, Oh, kafe kalau puisi mau. boleh. Boleh, Hubungi kafe boleh. puisi nanti. Boleh. Nanti bisa diteruskan. Berapa harganya? Langsung sebut aja biar lebih ini. Kalau soft copy-nya itu 89.700 belum hard ongkir. copy-nya? Kalau hard copy-nya emang Mas Teguh mau yang hard copy? Nanti aku ngomong sama penerbit, soalnya penerbit belum ngeluarin hard copy, jadi gitu. terbatas. Jadi kalau misalnya ketemu sama aku pasti akan dapat hard copy. Tapi kalau misalnya lewat marketplace segala macam soft copy. Soft copy ya. Gitu. PDF ya bentuknya, formatnya. Soft copy, soft cover. Oh, soft cover. Itu soft copy. Jadi tapi tetap hard tetap keras copy. ya. Oke. Ini kalau misalnya lewat kafe puisi nanti ada tantangan Mbak Tia langsung. Nah, itu. Nah, itu Khusus dia. tuh. Maksudnya begitu. Boleh juga sih Mas kalau misalnya kita mau hardcovernya aku titip sini kan? Iya, boleh. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen memiliki buku ini ya bisa ke DM kita ya, DM kita aja di Cafe Puisi. Insya Allah lancar lah, aman gitu kan. Kalau yang di marketplace lain nggak ada tantangannya. Mulai jualan langsung. Iya sih. Oke, lanjut Ki. Apalagi? Tadi sebenarnya masih mau ngulas buku ini sih, cuma kan kalau terlalu detail nanti nggak penasaran Oh iya, lagi. jangan. Kan. Oke Mbak, ini edik nggak sih Mbak jadi penulis itu pada akhirnya? Seperti waktu menggarap musik tuh Mbak. Oke. Sejak aku meluncurkan novel pertama, aku juga sudah berpikir. Aku seorang perempuan, sekarang aku di usia 40-an ya, dan kemudian rasanya misalnya aku harus begadang untuk menyelesaikan film yang sebegitu panjangnya dan sebegitu mepetnya waktu. Itu dialami oleh semua musisi sih, anyway. Itu akan membuat aku menjadi berpikir gitu. Membuat aku berpikir apakah aku akan punya waktu buat anak-anakku sementara anak-anakku tumbuh besar, tumbuh dewasa gitu. Jadi akhirnya aku menuliskan long term plan. Selama 10 tahun aku harus menulis. Gitu. Jadi ada yang satu judul, satu working title udah jadi tuh cover desainnya, tapi naskahnya masih on progress gitu. Jadi ada yang begitu, ada yang naskahnya tapi cover desainnya belum, tapi sudah ada konsep tentang universe-nya itu seperti apa. Jadi bakal ada novel series gitu. Aku udah mulai berpikir ke situ. Kemudian kalau kita bisa menulis fiksi, masa kita nggak nulis non fiksi? Nah, dalam pikiranku, aku kenapa nggak menulis non fiksi? Kenapa tidak gitu kan? Tapi kan memang kita harus menulis non fiksi karena kita punya pengetahuan kan, yang selama ini kita ambil dari pengalaman dan wisdom yang mesti kita share kepada semuanya. Oleh karena itu, tahun ini aku memang lagi dalam rangka menulis tentang buku non fiksi tentang musik film. Karena buat aku saat ini yang di dalam benakku adalah satu kata, regenerasi. Bagaimanapun penata musik film Indonesia itu harus berkembang. Dunia musik film itu harus diakui dan dunia musik film harus banyak pelakunya. Supaya apa? Supaya yang punya cita-cita yang sama seperti aku juga bisa masuk ke industri gitu. Nah, makanya sedang menulis naskah tentang musik film.
Artinya dengan naskah itu orang mau masuk ke dunia musik film bisa baca itu ya? Bisa. Itu bisa jadi bekal jadi ya? panduan Bisa, itu ya. bisa. Nah kebetulan sih rencananya ada beberapa series, jadi nanti tergantung sih menurut pembagian plot dari, karena kan musik film itu memang pekerjaan yang sangat kompleks, yang tidak mungkin mengandalkan musik saja, tapi juga ada ilmu-ilmu, disiplin ilmu lain yang harus kita ketahui. Di situ aku berbagi lewat buku, gitu. Oh, luar biasa. Seru ya? Mbak, dari kacamata Mbak Tia sendiri, industri musik film di kita ini sudah seperti apa sih sebenarnya? Kalau bagi aku sebenarnya regenerasinya juga sudah mulai. Jadi memang ada beberapa adik-adik penata musik film yang baru yang mencuat, dan aku kalau bagi aku sendiri alhamdulillah I'm so glad gitu. Aku makanya lebih fokus kepada mari kita bikin kelas, mari kita bikin workshop tentang musik film, membuka wawasan bagi adik-adik yang mau. Jadi pada waktu itu juga aku sempat selama 3 tahun punya kelas namanya kelas simfoni, mengajar tentang musik film. Cukup lengkap karena ada film productionnya juga sekilas, ada music composition, ada music production dan segala macam. Nah pada waktu itu peserta termuda umur 12 tahun, gitu. Iya. Dan setelah workshop itu aku kasih PR. Jadi ada satu film pendek, yuk kerjain. Terus aku Isi musiknya gitu isi ya? musiknya, dan kita guiding nih, kita coaching bagaimana caranya untuk membuat musik film. Jadi gimana caranya membaca sequence. Adegan ini pasnya ya, seperti apa betul. gitu ya? Bagaimana cara menaruh dramatik konten yang ada di situ. Nah itu dipelajari memang di kelas aku gitu. Udah masuk ke ini nih, inti tuh kalau udah detail tuh. Iya begitu. Dan ya sejauh ini alhamdulillah banyak juga sih yang pernah ikut pelatihan aku, akhirnya dapat film pertama. Oh, alhamdulillah. Akhirnya dapat job TVC scoring pertama gitu. Sampai ada yang salah satu muridku yang ternyata ya dapat kesempatan untuk mengisi musik film indie di Hollywood gitu. Itu ya alhamdulillah gitu kan. Jadi aku percaya gitu, Indonesia itu punya banyak sekali potensi untuk bisa mengerjakan musik film. Sekarang pertanyaannya tinggal, apakah kita sebagai pelaku terdahulu mau bermurah hati untuk berbagi atau tidak gitu. Iya. Itulah manfaatnya berbagi ilmu ya. Iyalah. Iya, dan jangan salah, dengan berbagi ilmu itu bagi aku, dengan berbagi ilmu kita bisa membangun juga negara kita. Benar. Itu termasuk bela negara juga kan? Iya, Gitu. setuju. That's it. Itu yang aku cari. Regenerasi adalah kunci itu. Ini bagi waktunya gimana nih? Ini ada studio khusus nggak untuk saatnya nulis gitu? Misalnya harus mojok. Perlu ruang khusus nggak gitu? Enggak sih, cuman paling aku ngetem di dapur gitu, nulis gitu, karena tempat paling alami dan paling tenang gitu, paling aku merasa zen tuh ya di dapur. Di dapur. Terus aku nulis aja tuku. Pengen tahu dong Mbak, kalau lagi nulis, biasanya kan kalau kita harus ada rokok Kopi, misalnya gitu. rokok. Kalau Mbak Tia itu apa tuh? Ada pernak-pernik apa tuh? Enggak sih, paling kopi aja. Kopi hitam. Hitam. Wah, Sama berarti. mantap. Nah, Berarti ya, sama. beneran. This is my favorite. Iya, terima kasih yang menciptakan kopi hitam ya. Iya. Ya. Oke. Dan memang sih aku mohon doanya ya Mas semuanya. Siap. Insya Allah, amin. Amin. Jadi pada waktu itu aku sempat bekerja sama dengan Bang Dali Sembiring, seorang penerjemah yang menerjemahkan novelnya Mas Eka Kurniawan, Oke. Manusia Harimau kan, Man iya, Tiger. iya. Aku sama beliau mentranslate ke bahasa Inggris. Pada waktu itu memang sempat aku dapat kontrak dengan penerbit dari Texas, penerbit indie. Tapi karena tahun lalu mungkin memang kolaps ya, Yes. jadi tutup. Jadi aku memutuskan untuk self publishing dan mohon doanya semoga lancar, karena aku tahu self publishing di luar negeri itu tidak mudah, tapi aku harus berusaha untuk bisa. Untuk nembus ke sana ya, Ya. pasar sana ya. Ya, Benar-benar. Semoga amin. Itu pasar dunia itu. Iya, begitu Mas. Oke. Ki, tadi udah sempat berbisik, saya mau menggambarkan Mbak Tia lewat puisi. Oh, Bener ya? bukan menggambarkan, suasana Mas, pembicaraan iya. ini, ya kan? Kita rangkul lewat puisi. Iya. Mbak Tia mau denger ya, puisi dari Mbah Ki ya. Oh, Jadi namanya kafe Kafe puisi, abis ngapain dengerin puisi. Benar. Konsepnya begitu. baiklah. Jadi sebenarnya melestarikan juga. Ya kalau orang udah
nggak ada yang baca puisi ya? Jarang. Kalau gini gimana Mas? Mas baca puisi dulu, terus aku akan baca salah satu puisi dari Anda. Oh ya siap. Gimana? Setuju. Bener Setuju banget. ya? Boleh kan? Bener banget. Bener banget. Bener. Ya. Ya, Mbak Tias sambil ngopi deh. Oke. Sambil ngopi, sambil mendengarkan. Ini akan Ki. Dongeng hari ini. Seorang putri raja yang sangat disayang ayahnya. Sebenarnya bukan benar-benar putri dan bukan benar-benar raja. Tapi perlakuan ayah terhadap anaknya seperti kepada seorang putri. Begitu juga hormat anaknya seperti kepada raja. Sang putri disayang, ditempatkan dalam taman impian. Tak boleh ada yang mengganggu, terisolasi dari pengaruh luar. Boleh mengenal sesama atas pilihan sang raja. Ada batasan yang jelas apa yang boleh dan tidak boleh. Sang putri cantik jelita, kulitnya putih, matanya bercahaya. Setiap kata-kata yang keluar bagai permata. Setiap pemuda yang hanya mendengar namanya langsung jatuh cinta. Apabila sang putri berjalan, tak ada yang berani menatap wajahnya. Tak berani bukan karena takut, tapi lebih memikirkan akibat yang muncul di belakangnya. Menanggung rindu yang tak terperi. Semua ilmu pengetahuan telah dilahapnya. Filsafat, agama, sastra, musik, dan ilmu pengetahuan sosial. Tapi sayangnya sang putri tak pernah belajar cinta. Cinta bagi sang putri adalah sesuatu yang agung, penuh kesetiaan, penuh sukacita dan tawa, saling sayang dan pengertian. Itu semua dalam teorinya. Betapa terlukanya sang putri begitu tahu cinta tak seperti yang digambarkan. Beberapa kali terluka oleh cinta, tapi hatinya tetap setia. Setia pada pilihan hidupnya. Setiap kali jatuh oleh cinta, sang putri tetap berusaha bangkit lagi, berusaha memahami lagi, dapat pelajaran baru lagi untuk setia sekali lagi. Tentu masih dihantui sakit yang lalu. Tapi waktu terus berjalan, musik harus terus dimainkan, lagu harus dinyanyikan. Tak peduli hatimu terluka, mawar harus tetap merah dan berduri. Ini kisah seorang putri raja yang terluka hatinya. Terima kasih. Terima kasih. Cakep. Keren banget puisinya. Terima kasih. Kok Mas Teguh bisa baca sih? Bisa ngebaca sih? Kok bisa ngebaca? Masa sih? Iya. Ya itu kan telepati. Iya sih. Percaya intuisi yang kuat dari Mas. Nah, sekarang Wah, benar. jatahnya beliau nih. Iya, Oke. monggo Mbak Tia. Cang Doni, ayo iringi. Ah, gantian. boleh, Ayo dong. Ayo, mainkan dong. Oke. Boleh ya. Aku coba cari dulu. Cari dulu, nadanya dulu. Ayo kita ngopi. Gantian Bagaimana? ngopi. Jadi chordnya terserah mau minor apa mau mayor. Mayor. Aku Ini biasanya yang hobi, yang jagonya Mbak Tia nih. apa tuh? Iya.
Oke, tunggu sebentar ya, aku cari dulu. Andalan. Keren. Oke. Mantap. Selama napasku berembus, aku akan selalu merindukanmu. Ingin rasanya memelukmu dan tak ku lepas lagi. Andai kau tahu, aku kehilangan cahaya kehidupan sejak kau menolakku. Kau selalu menghangatkanku di kebahagiaan kita yang terdahulu. Bukan aku tak ingin mengerti dukamu. Aku berjuang untuk mendapatkan cahaya yang biasa aku resapi. Aku ingin mendengar tawa dan candamu lagi setiap hari. Aku ingin bahagia akan pernyataan cinta yang biasa terdengar dari bibirmu. Boni, anakku, maafkan aku yang membuatmu harus hidup sendiri. Aku selalu mencintaimu. Merinding. Monggo aku serahkan kepada. Wah, terima kasih. Mantap puisinya nih. Keren. Aku Keren merinding ya? loh, Mbak. Merinding, benar. Waduh, Mbak. Oh iya. Jadi memang itu salah satu puisi yang nggak tahu, aku sih merasa begitu pas ada curahan hati, ya udah aku coba menulis kalimat per kalimat by rhyming, kemudian ya jadilah puisi-puisi yang ya Tulisnya pakai hati. Oh iya. Pasti. berasa ya. Iyalah, kalau dari hati kan sampai ke hati kan. Benar. Jadi memang selain yang tadi aku bacakan, ada beberapa yang bentuknya memang puisi, tapi memang dilengkapi dengan beberapa sequence. Jadi kalau yang baca ini ada yang bilang bahwa kok kayak nonton film ya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, wah aku mendapatkan banyak pelajaran karena di sini memang ada catatan psikologinya. Iya. Gitu. Wah, senang sekali. Tepuk berarti tangan ya. sekali lagi ya. Terima kasih. Sudah berbagi cerita, sudah ngopi bareng, Ngopi sudah bareng. dibacain puisi juga. Waduh, ini paket lengkap nih. Oh, kenyang. Bergizi lah. sangat Bergizi banget, sangat gitu bergizi. kan. Oke. Sebenarnya kita nggak pengen berpisah ya, terus-terusan ngobrol sini seru, kita bisa saling tukar ilmu gitu kan. Bener. Ya. Iya. Masih banyak sebenarnya hal yang Banyak masih banget, bisa kita banyak gali, tapi kita harus Mbak Tia juga harus ada meeting nanti jam 6 ya. Ya Aku seperti dibuka nggak sih? sepiring nasi ya kan. Jangan semuanya dihabiskan hari ini. Jangan dihabiskan semua hari ini. Gitu, supaya kerinduan itu tetap ada. Wah, ngeri. gawat. Untuk menjaga Ketua kerinduan. hati. ya. Kalau mau diundang Puitis lagi, aku banget tuh nih. seneng banget loh. Menulis, terus baca puisi, kita Wah, sharing Oke, each other. Ya siap. hayu aja kalau Siap, aku sih. Siap. Kapan-kapan lagi. Siap. Pokoknya kita tunggu terus di sini. Yang penting kopi hitam selalu Wah, ada. kopi hitam tuh.
Oke, teman-teman, terima kasih udah mantengin di Cafe Puisi. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa, oh ya, terima kasih buat yang baru nonton ya, baru nonton. Sekali lagi terima kasih juga buat Mbak Tia yang udah hadir di sini, udah kita berbagi cerita. Tetap subscribe ya. Subscribe. Tapi sebelum subscribe, kalau kamu yang punya puisi sendiri, oh ya itu dia tuh. Kirim lewat email boleh, lewat DM ke Instagram kami boleh, lewat komentar pun boleh. Nah, kalau yang mau bacain sendiri pun boleh. Datang ke sini langsung atau datang ke sini. Boleh. Gitu kan. Atau mau nunjuk siapa yang mau baca puisi, Cangkoni boleh, atau milih siapa yang mau bacain. Ya, gitu. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi, Mbak. Kopi. Mbak itu dimakan boleh itu? Oh boleh ya? Iya, nah boleh sekarang makan. baru boleh makan nih. tadi deg-degan. Enggak, Pisang gorengnya juga ada. Pisang goreng. Lupa itu Cang tisu tadi mau nyampe sebenarnya ada. Wah, tisunya nih nggak ada nih. Nggak apa-apa. Nah, Pisang goreng. Oh terima kasih.